Sahabat pencari kebebasan finansial, pernahkah Anda merasa seperti berlari di treadmill? Berusaha keras tapi tak kunjung sampai ke tujuan. Gaji naik tapi pengeluaran ikut meroket. Investasi mencoba tapi hasilnya tak sebanding risiko. Jika iya, Anda tidak sendirian. Di Amerika Serikat, 7 dari 10 orang hidup dari gaji ke gaji. Di Indonesia, survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan hanya 8% masyarakat yang paham instrumen investasi di luar tabungan. Tapi hari ini saya akan membawa Anda dalam petualangan menyelami kebijaksanaan 50 buku investasi legendaris. Dari halaman-halaman yang ditulis para maestro seperti Benjamin Graham, Warren Buffett, hingga Robert Kiyosaki, kita akan ekstrak 10 strategi yang jarang dibahas, tapi terbukti mengubah hidup. Salah satunya berasal dari buku tahun 1949 yang menjadi senjata rahasia George Soros. Dan satu lagi dari riset 2017 yang memprediksi krisis kripto 2022. Mari kita mulai dari awal. Di tahun 1929, seorang pemuda bernama Benjamin Graham kehilangan 90% kekayaannya akibat krisis pasar saham. Tapi ia bangkit, menulis The Intelligent Investor di tahun 1949. Di sana ia memperkenalkan margin of safety, konsep yang menyelamatkan Warren Buffett dari kerugian puluhan juta dolar di tahun 2008. Margin of safety bukan sekadar beli saham murah, tapi menghitung nilai intrinsik dengan rumus rahasia yang melibatkan 5 variabel: laba bersih, dividen, pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga. Di bab 3, halaman 127, Graham mencontohkan kasus perusahaan tekstil yang bangkrut, tapi asetnya masih bisa dijual 2 kali lipat dari harga pasar. Ini yang dilakukan Michael Burry sebelum krisis subprime mortgage, membeli aset yang dihargai lebih murah dari besi tua. Strategi kedua datang dari Nassim Nicholas Taleb. Di buku Anti-Fragile tahun 2012, ia memperkenalkan barbell strategy, cara investasi ekstrem, 90% di instrumen super aman, 10% di aset berisiko tinggi. Tapi ada twistnya. Di wawancara tahun 2018, Taleb mengungkap portofolio kriptonya hanya 0,5%, tapi itu memberinya keuntungan 7.000%. Sisanya di treasury bond Jerman. Ini melindunginya saat kripto anjlok 70% di 2022. Kuncinya, risiko kecil yang bisa memberi imbal gila-gilaan. Seperti menemukan startup yang nilainya meledak 1000 kali. Strategi ketiga adalah The Latte Factor dari David Bach. Di buku The Automatic Millionaire tahun 2003, bukan sekadar menghemat kopi sehari-hari, tapi konsep compound effect pada pengeluaran kecil. Misal, merokok 1 bungkus per hari. Dalam 30 tahun, uang itu bisa tumbuh jadi 9 miliar rupiah. Jika diinvestasikan dengan return 15% per tahun. Tapi Bach punya trik psikologis. Di bab 5, ia menyarankan otomatisasi investasi sebelum gaji masuk ke rekening, seperti yang dilakukan karyawan Google sejak 2005, menyisihkan 20% gaji ke dana pensiun otomatis. Keempat, The 72-Hour Rule dari buku Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki menulis di tahun 2000, setiap kali ada keinginan belanja impulsif, tunggu 72 jam. Jika masih ingin, baru beli. Tapi data dari MIT tahun 2019 menunjukkan
87% keinginan itu akan hilang setelah 3 hari. Ini menghemat rata-rata 23 juta per tahun. Uang yang bisa menghasilkan passive income lewat dividen. Strategi kelima datang dari Ray Dalio di Principles tahun 2017. Konsep all weather portfolio. Komposisi 30% saham, 40% obligasi, 15% emas, 7,5% komoditas, 7,5% properti. Portofolio ini mampu bertahan di krisis 2008 dengan hanya minus 1,5%. Sementara pasar saham global anjlok 50%. Rahasianya, korelasi negatif antar aset. Saat saham turun, emas naik. Ke-6, The 4% Rule dari Trinity Study tahun 1987. Untuk pensiun nyaman, portofolio harus cukup besar hingga 4% nilainya bisa menutup biaya hidup tahunan. Contoh, butuh 10 miliar untuk biaya hidup 400 juta per tahun. Tapi update tahun 2020 menunjukkan dengan suku bunga rendah, angka amannya turun jadi 3,5%. Dan harus termasuk aset properti yang menghasilkan sewa. Ketujuh, The Second Income dari buku Multiple Streams of Income tahun 2000. Robert Allen menyarankan 7 aliran pendapatan. Satu di antaranya harus berbasis royalti, seperti hak cipta atau franchise. Penulis buku The 4-Hour Workweek, Tim Ferriss, mengungkap di podcast 2021, 60% penghasilannya datang dari royalti buku, yang tetap mengalir meski ia. Kedelapan, The Ovarian Lottery dari Warren Buffett. Konsep di pidato tahun 2004. Jika Anda terlahir di negara berkembang, fokus pada bisnis ekspor ke negara maju. Seperti yang dilakukan pemilik PT Sido Muncul, ekspor jamu ke 40 negara. Nilainya tumbuh 17 kali sejak 2011. Kesembilan, The 10-10-80 Rule dari Grant Cardone di buku The 10X Rule tahun 2011. Alokasi pendapatan 10% investasi, 10% donasi, 80% hidup. Tapi dengan syarat pendapatan harus dinaikkan 10 kali lipat. Caranya? Fokus pada peningkatan skill bernilai tinggi, seperti data science atau AI engineering, yang gajinya bisa mencapai 2 miliar per tahun. Terakhir, The Silent Killer dari buku The Psychology of Money tahun 2020. Morgan Housel mengungkap, inflasi bukan musuh terbesar, tapi penyusutan nilai waktu. Uang 1 juta di tahun 90-an setara dengan 9 juta hari ini. Tapi jika diinvestasikan di saham, bisa menjadi 37 juta. Ini yang dilakukan investor Jepang pasca krisis 2009. Membeli saham blue chip diskon 50%. Kini portofolionya naik 300%. Sahabat pejuang kebebasan finansial. 10 strategi ini bukan teori. Telah diuji dari depresi besar hingga pandemi. Tapi pengetahuan tanpa action adalah ilusi. Pilih satu strategi. Implementasi hari ini juga. Bagikan kisah ini pada 3 orang terdekat, agar kita semua bisa keluar dari treadmill finansial. Dan jika Anda merasa konten ini berharga, bantu channel ini terus berkembang dengan klik subscribe dan like. Setiap dukungan Anda adalah bahan bakar untuk hadirkan konten berkualitas. Sampai jumpa di petualangan finansial berikutnya.